Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana al-islam dinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, nahana 'an ittiba'il hawa, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kemudian daripada itu, bapak-bapak kaum muslimin mukminin rahimakumullah, tak jemu tak pula bosan. Hari berganti minggu, Ahad berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Senantiasa dalam hidup dan kehidupan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat, apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita, insya Allah Subhanahu wa taala hidup yang kita jalani ini akan terasa indah. Itulah hidup yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena diawali dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun adalah hakikat hidup kita seorang hamba yang sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam yang kedua, tak bosan tak jenuh juga kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnah-sunnahnya untuk menjadi pedoman dalam hidup kita. Maka barang siapa yang ittiba, mengikuti syariat Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka insya Allah kita semua akan mendapatkan kekekalan hidayah, mendapatkan taufik hidayah, petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita selamat dunia hatta al-akhirah. Al-Mukarram, Al-Asatiz, para al-ustaz, Bapak Kepala Desa Sengi Mencirim, Bapak Sugeng Suheri yang kami muliakan, kami hormati, Bapak Kepala Desa Telagasari, Bapak Haji Selamat Riyadi, kemudian Bapak-bapak terutama Sohibul Bait, Bapak Ketua BKM Masjid Darussalam bersama orang tua kami, sepuh kami di sini, dan tidak kalah pentingnya kita semuanya ya yang berhadir istiqomah setiap Ahad pagi subuh. Walaupun hari ini Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sudah aktivitas kegiatan yang sudah kita kerjakan dan hasilnya sudah kita lihat ya, bahwasanya manfaat daripada wadah forum komunikasi Masjid Mushola Kecamatan Sunggal dan Kota Limbaru ini menampakkan jati diri kita sebagai muslim muslimat, mukmin mukminat dalam rangka untuk bisa bangkitnya Islam, iqlali kalimatillah di tempat yang kita cintai ini. Alhamdulillah, wallahu bisa'ada wal farah. Saya gembira, bahagia. Kenapa? Karena Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita dalam rangka untuk takarrub ilallah, mentakarubkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan wadah ya forum komunikasi Masjid Mushola kita ini, keikutsertaan kita semuanya menunjukkan bahwasanya kita cinta kepada dinullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada gilirannya nanti insya Allah kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah Subhanahu wa taala hidup dan kehidupan kita di atas dunia ini akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan sunnatullah. Setiap insan manusia ingin hidupnya selamat, selamat hidup di dunia, selamat hidup nanti kita di akhirat, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah merupakan komitmen kita, ini sudah merupakan harapan kita, dan ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita sampai di sini, tadi kami juga sholat berjamaah di sini. Setelah sholat kita berzikir, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam. Ini yang tak pernah alpa dan lupa, senantiasa lisan kita basahi dengan permohonan zikir kepada Allah, mohon keselamatan hidup, selamat hidup dunia, selamat hidup nanti di akhirat, dimasukkan ke dalam surga Darussalam. Apatah lagi sekarang kita berada di Masjid Darussalam. Allah, udah tak salah lagi nih Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar," kata Rasulullah, "apabila engkau ingin selamat hidupmu dunia sampai nanti di akhirat, maka caranya antara lain yang pertama, hadirkan di dalam dirimu itu akhofu ilallah." Maka akhofu ilallah itu artinya ada rasa takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala.
yuhibba mutawadhi'in wa abghadu mutakabbirin. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Allah menyimpan cintanya dan sayangnya kepada hamba yang tawadu, taat, takut dia, tunduk dia, patuh dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa abghadu mutakabbirin, kata Allah, aku murka, aku benci, aku simpan murkaku kepada siapa? Mudah-mudahan jangan kepada kita. Ini yang dikatakan oleh Rasul, yang disimpan murka Allah, benci Allah kepada hambanya adalah ila mutakabbirin, artinya kepada orang-orang yang sombong. Orang yang sombong itu bukan hanya pejabat, bukan hanya orang kaya, tapi orang biasa juga bisa sombong. Kalau orang kaya sombong, ada yang disombongkan. Orang miskin, apa yang disombongkan? Ternyata ada yang disombongkan orang miskin. Rasulullah mengatakan orang yang sombong itu adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti kebenaran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sudah susah, miskin, tapi tidak taat, tidak takut dengan Allah, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau silaturahim, tidak mau majelis taklim, apalagi bersedekah. Wah, rugi katanya. Inilah Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka taulah kita, apabila ingin hidup kita selamat di dunia, selamat di akhirat, hadirkan akhofu ilallah, takut kepada Allah. Bukan berarti takut kita kepada Allah ini kita jauh dari Allah, justru kita mendekat kepada Allah, simpuh, sujud, dan dekat-dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita ingin selamat hidup dunia, selamat hidup nanti di akhirat, jadidu safinaka, perbaharuilah perahumu. Jadi dalam hidup ini Pak, kita punya perahu, perahu rumah tangga, perahu negara kita. Maka oleh karena itu, untuk memperbaharui perahu kehidupan kita, Nabi menyampaikan kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari, mulailah dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu itu dimulai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Siapa yang melakukan niat yang baik untuk satu pekerjaan, pasti akan diberikan ganjaran dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah fa huwa akhta. Setiap aktivitas manusia yang apabila tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka putuslah berkahnya. Jadi oleh karena itu, ibda bismillah, mulai segala sesuatu dengan bismillah. Walaupun 1.000 rupiah setiap hari, tapi alhamdulillah responnya lebih baik, lebih banyak. Ini adalah menunjukkan bahwasanya animo masyarakat kaum muslimin dan mukminin, warga Semencirin, Kutalim Baru dan sekitarnya kita semua, menunjukkan bahwasanya kita ada rasa cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, dalam hidup ini Rasul mengatakan, hai Abu Dzar, perjalanan hidup ini masih panjang, masih lama, masih jauh lagi perjalanan hidup ini. Oleh karena itu, tambahlah amalmu, tambahlah bekalmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dunia ini Pak, kita hidup sebentar, 60, 70, 80 tahun saja. Sekejap ini, gak lama. Tapi di seberang kematian ada alam barzah.
Bisa jadi 1000 tahun kita di alam barzakh. Allah. Atau nunggu kiamat kubro datang. Maka oleh karena itu perjalanan hidup ini masih panjang. Jangan mengira kalau sudah mati, kalau sudah wafat, habis sampai di situ. Tidak. Justru di dalam syariat Islam, ketika manusia sudah meninggal dunia dari kehidupan dunia yang fana ini, itu akan memulai kehidupan yang lebih panjang lagi nanti di alam barzakh sampai nanti di akhirat. Oleh karena itu, secara logika kita berpikir, karena perjalanan masih panjang, butuh bekal yang banyak. Artinya tepuk dada tanya iman. Karena perjalanan masih panjang, kita butuh bekal yang banyak. Jangan bosan beramal, jangan bosan sholat, jangan bosan baca Quran, jangan bosan berzikir, jangan bosan bersedekah. Kenapa? Karena Bapak hadirin sekalian, kita lihat orang yang kerja mati-matian untuk dunia, dunia pasti akan kita tinggalkan. Tapi kalau kita mati-matian kerja untuk akhirat, itulah bekal yang banyak yang harus kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, jangan diingat, jangan dihitung, udah banyak, udah nggak usah lagi. Jangan. Kenapa? Karena kehidupan yang akan datang ini lebih panjang, butuh bekal yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kreasi dan prestasi kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 macam persiapan kita untuk mendapatkan keselamatan. Yang keempat, belum yang terakhir, yang keempat, karena perjalanan ini terjal, perjalanan ini sulit, perjalanan karena dalam kehidupan dunia saja Pak, nggak selamanya kita jalan menurun, nggak selamanya kita jalan mendatar. Sekali waktu perjalanan itu akan menanjak. Apalagi anak-anak muda sering mendaki gunung. Perjalanan ini masih panjang, perjalanan ini sulit. Maka oleh karena itu kata Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, karena perjalanan ini mendaki, perjalanan ini sulit, maka kurangi beban hidupmu, Bapak hadirin sekalian. Ya, kurangi beban hidup. Kalau kita mau mendaki, bawa ransel, kompor dibawa, semua dibawa, berat, Bapak hadirin sekalian. Hidup ini begitu juga. Lama kita sudah hidup, banyak nikmat yang sudah dirasai, maka oleh karena itu sudah merupakan sunnatullah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ketahuilah, setiap nikmat yang Allah berikan kepadamu itu semua pasti akan ditanya. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita nggak boleh punya istri 2, 3, 4, boleh, Bapak hadirin sekalian. Tapi ingat-ingat juga, apa yang diingat, sudah semakin tua, jangan dunia lagi dikejar. Kenapa? Semakin berat nanti beban kita di akhirat. Maka oleh karena itu sedekahkan, kata Pak Kades tadi, sedekahkan, infakkan sebahagian daripada harta kita. Kenapa? Karena Bapak hadirin sekalian, siapa yang pulang meninggalkan dunia, meninggalkan warisan yang banyak tapi tak dialokasikan dia untuk memenuhi kemaslahatan umat, bahkan menjadi pertikaian bagi ahli warisnya, ini menjadi beban berat kepadanya nanti di hari kiamat. Maka oleh karena itu mulailah. Nah, dunia ini sudah lama kita di sini, ada yang 60-70 tahun, ya kan? Maka oleh karena itu lepaslah satu persatu dia dengan hikmah, dengan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jangan menjadi beban. Arti kata apa? Kesempatan selamat mudah, tidak lama-lama diperiksa nanti di akhirat. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan peringatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan hidup ini masih panjang, maka perjalanan
supaya hidup kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terakhir, Bapak hadirin sekalian, setiap kita beraktivitas, setiap kita bekerja, jangan lupa ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu Allah Maha Kuasa. Kalau manusia, saya dan kita semua Pak, dikasih nikmat rata-rata semuanya ikhlas. Tapi kalau kita manusia dikasih ujian, dikasih cobaan, dikasih sakit misalnya, jarang ada yang ikhlas. Ini kita harus ikhlas. Namanya sudah tua, badan sudah lama dipakai, datanglah konsekuensi daripada badan tadi. Penyakit pun satu demi satu sudah mulai datang. Asam urat, kolesterol, darah tinggi sudah mulai datang. Ikhlas. Karena Rasul sudah bersabda, tidaklah anak cucu Adam ini berjalan di muka bumi tertusuk duri, ikhlas dia, Allah mengampunkan dosa-dosanya, akan mendapatkan kafarah. Jadi jangan asumsi orang, kasihan bapak itu kena sakit gula, kena sakit stroke, masuk rumah sakit, entek awake katanya. Pucat mukanya. Dia nengok konkretnya, tapi kita tengok hakikatnya Bapak hadirin sekalian. Jadi kalau Allah sudah menakdirkan kita umur kita panjang, diberi oleh Allah ujian sakit, maka untuk mendapatkan keselamatan hidup, ikhlaslah dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidup yang kita jalani ini akan terasa indah. Dapat nikmat disyukuri, mendapat ujian, sabar dan ikhlas, maka niscaya hidup yang kita jalani ini akan terasa indah. Semuanya berjalan dengan kekuatan iman, dengan kesabaran dan keikhlasan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga ini harus kita torehkan, ini harus kita kerjakan, kita buktikan, kita realisasikan dalam kehidupan. Sehingga Allah berfirman, wa qul i'malu fassayarallahu amalakum. Katakanlah hai Muhammad kepada hambaku, ikmalu, bekerjalah kamu, beramallah kamu amal yang soleh, sabar dapat ujian sakit, ikhlas, fasayarallahu amalakum, itu disaksikan oleh Allah, wa rasuluhu, dicatat oleh utusan-utusan Allah, wal mu'minun. Nah ini Bapak hadirin sekalian, kita hidup ini diperhatikan, kita hidup ini disaksikan. Allah Sami'un Alim, Allah Maha melihat, Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jangankan Allah, orang-orang terdekat kita pun menyaksikan setiap gerak langkah hidup kita. Maka ikhlaslah Pak, jangan mengeluh. Karena yang tak enak nanti orang terdekat kita. Siapa? Pasangan hidup kita. Bapak gak ada sabarnya, bolak-balik ngeluh, bolak-balik ngeluh. Anak menyaksikan kita, sahabat, jiran, tetangga menyaksikan kita. Maka siapa yang hidup di dunia ini gak sabar, dia senantiasa motivasi hidupnya dunia, rugi. Tapi kalau motivasi tujuan hidupnya adalah akhirat, sholat, majelis taklim, silaturahim, sedekah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sehingga kita dikenal oleh orang-orang yang soleh di sekitar kita. Meninggal kita nanti Bapak hadirin sekalian, semuanya akan memberikan sikap husnuzon kepada kita.
dia orang baik, dia asal subuh ke masjid, dia kalau ada majelis taklim hadir dia, maka itulah saksi untuk kita yang terbaik agar kita selamat hidup kita di dunia ini, selamat pula nanti di akhirat, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah motivasi karena kita sekarang berada di surga Darussalam, Masjid Darussalam. Nabi bilang, hadirilah majelis taklim, itulah taman surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah motivasi semangat hidup kita di dunia ini untuk ma'i Allah, bersama-sama Dia dengan ruang lingkup dalam wadah daripada bingkai Islam. Bapak Kepala Desa sudah turut serta, kemudian BKM, kaum muslimin dan muslimat, maka banyak lagi gebrakan-gebrakan baru dalam rangka untuk apa? Menumbuhkan izzah, kemuliaan, keislaman yang akan kita miliki. Karena memang sudah dikatakan oleh Rasul, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu nilainya tinggi, tidak ada yang bisa menandinginya. Yang jadi masalah siapa yang mau mengamalkannya? Tidak lain tidak bukan harus kita yang mengamalkannya. Nah, inilah Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada pagi subuh yang berbahagia ini menambah wawasan keimanan, motivasi dalam hidup agar senantiasa kita selamat hidup dunia akhirat ini. Hadirkan akhufu ilallah, perbaharuilah perahu kita dengan niat ikhlas dalam beramal. Kemudian kurangilah beban hidup kita dengan kita alokasikan nikmat tadi di jalan Allah. Allah sudah berfirman, innama ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kita berlaku adil dan ihsan. Adil, mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya, ikhtiar dunia kita sudah kerja, tapi jangan sampai vakum, jangan sampai kosong, tidak ada waktu untuk Allah, untuk agama Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Maka oleh karena itu Bapak hadirin sekalian, inilah yang melatar belakangi kita hadir setiap Ahad, tidak lain tidak bukan adalah menunjukkan kita ini hamba yang adil kepada Allah. Sudah banyak diberi nikmat, mana kegiatan kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang sudah kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.